Jenis tag HTML ini ada dua jenis. Yang pertama adalah container. Kemudian yang kedua adalah standalone tag. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Bersama saya Erlian Reddy Susanto. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa HTML atau yang biasa dikenal dengan Hypertext Markup Language. Bahasa HTML adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat halaman-halaman web. Untuk membuat kode HTML, kita bisa menggunakan tools text editor, bisa menggunakan Notepad, bisa menggunakan Sublime, ataupun tools editor yang lainnya. Tag HTML itu menandakan awal kode program. Kemudian, bagian head itu menunjukkan adalah kepala program. Dan bagian body itu menunjukkan badan program. Di sini kita bisa melihat ada beberapa tag yang digunakan, seperti ada tag H1, H2, juga ada H3 dan sampai dengan H5 ya. H1, H2, H3, H4 dan H5 ini digunakan untuk membuat heading. Kemudian juga ada tag P. Tag P ini digunakan untuk membuat paragraf. Kemudian ada juga tag B. Tag B ini adalah digunakan untuk membuat teks menjadi tebal. Atau selain tag B, kita juga bisa menggunakan tag strong. Berikutnya ada tag I. Tag I ini bisa digunakan untuk memiringkan teks. Atau selain menggunakan tag I, kita juga bisa menggunakan tag EM. Nah, jenis tag HTML ini ada dua jenis. Yang pertama adalah container. Kemudian yang kedua adalah standalone tag. Tag HTML container ini dituliskan dengan cara berpasangan. Ya. Sebagai contoh, ada tag HTML. Tag HTML itu ditulis secara berpasangan. Kemudian ada juga tag body. Tag body itu ditulis secara berpasangan. Kemudian ada juga tag B. Tag B ini digunakan juga secara berpasangan. B ini untuk menebalkan teks. Kemudian ada juga tag I yang digunakan untuk memiringkan teks, ini juga ditulis secara berpasangan. Kemudian ada tag standalone. Nah, tag standalone ini tag yang berdiri sendiri. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah tag IMG. Tag IMG ini digunakan untuk menampilkan gambar. Kemudian ada teks BR. Teks BR ini digunakan untuk turun satu spasi ya. Kemudian ada juga tag HR. Tag HR ini juga termasuk tag yang standalone atau berdiri sendiri. Nah, tag HR ini digunakan untuk membuat horizontal rule atau membuat garis secara horizontal. Nah, itu tadi adalah contoh tag container dan tag standalone. Berikutnya adalah tag HTML secara fungsional. Di antaranya ada teks dasar, ada tag pemformatan, ada tag computer output, ada tag citation, quotation, kemudian ada definition, ada tag link, ada tag image. Kemudian ada
Tag pemformatan. Nah, contohnya apa? Nah, ada tag B seperti tadi yang digunakan untuk menebalkan teks. Kemudian ada juga tag big, ya, itu untuk membuat teks itu menjadi lebih besar ukurannya. Kemudian ada tag EM, ada tag I yang digunakan untuk membuat teks itu menjadi miring. Kemudian ada tag small untuk membuat teks itu menjadi lebih kecil ukurannya. Ada tag U untuk membuat garis bawah dan seterusnya. Kemudian ada tag computer output. Kemudian ada tag code, ada tag TT. Ini digunakan untuk mendefinisikan teks teletype. Ya. Kemudian ada tag var untuk mendefinisikan variabel dan seterusnya. Nah, kemudian ada tag link. Nah, tag link ini digunakan untuk mendefinisikan suatu link. Nah, contoh tag link ini adalah A. Nah, tag link ini biasanya diikuti dengan href, ya. Kemudian ada tag image. Nah, tag image ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah bentuk gambar, ya. Kita bisa menggunakan tag img itu untuk menampilkan satu gambar dalam dokumen. Kemudian kita juga bisa menggunakan tag map itu untuk membuat sebuah image map. Selain itu juga kita bisa menggunakan tag area yang biasa digunakan untuk mendefinisikan suatu area di dalam satu image map. Tag heading. Nah, tag heading ini biasa digunakan untuk membuat judul. Nah, biasanya kalau kita lihat di dalam satu konten halaman web, biasanya ada judul berita. Nah, judul berita itu biasanya digunakan tag heading ini, ya. Tag heading ini antara H1 sampai dengan H6. H1 ini ukurannya paling besar. H2 ini lebih kecil. H3 lebih kecil. H6 itu paling kecil. Kemudian ada tag paragraf. Nah, tag paragraf ini digunakan untuk membuat paragraf. Nah, paragraf ini bisa diatur, ya, bisa aja paragrafnya itu line left, berarti paragrafnya itu posisinya rata kiri, kemudian bisa juga line right, jadi dia akan rata kanan, atau juga bisa kita buat dia line center, dia posisinya berada di rata tengah, atau bahkan dia juga bisa kita gunakan align justify. Ini bisa membuat paragraf tersebut menjadi rata kiri dan kanan. Kemudian ada tag atribut. Nah, tag atribut ini sebagai contoh adalah tag B. Nah, tag B ini digunakan untuk menebalkan satu teks. Kemudian ada tag I yang biasa digunakan untuk membuat teks tersebut menjadi miring. Dan ada juga tag U yang biasa digunakan untuk membuat teks itu di garis bawahi. Kemudian ada tag atribut, superscript dan subscript. Nah, tag atribut, superscript dan subscript ini adalah untuk biasanya digunakan dalam, ya, membuat rumus-rumus atau rumus kimia, ya. Biasa digunakan untuk membuat rumus kimia atau rumus-rumus matematika seperti kuadrat. Kemudian ada tag untuk
mengganti baris. Di sini kita bisa menggunakan tag BR. Tag BR ini kita bisa turun satu spasi barisnya. Nah, atau biasa disebut dengan break line. Ada tag font, ya, tag font. Nah, di sini tag font ini ada size, ada face, ada color, ya. Kemudian pada tag font berikutnya ada di sini face, ya. Face ini digunakan untuk menentukan jenis font yang akan digunakan. Apakah jenis font tersebut Arial, ataukah Times New Roman, atau jenis-jenis font yang lain. Sebaiknya kita menggunakan jenis-jenis font standar yang memang dikenali pada setiap jenis sistem operasi. Sehingga hasilnya itu bisa terbaca dengan baik pada browser. Berikutnya ada font color. Nah, font color ini digunakan untuk menentukan warna dari teks. Pada font color ini kita bisa menggunakan dua cara, ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan warna secara langsung. Misalkan kita ingin warna merah, jadi font color red. Misalkan kita ingin menggunakan warna kuning, font color yellow, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Nah, di sini kita bisa menggunakan kode heksadesimal. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology.
Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the campus of champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate